Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai seri belajar guru P3 KB Fisika sebagai persiapan untuk menghadapi tes P3K yang tahap ketiga ataupun nanti untuk yang tahun anggaran 2022. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fisika inti ya materinya. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada soal mengenai tentang berikut adalah contoh isotop yang benar adalah apakah yang A karbon dengan nilainya 12 dan 6, kemudian ada nitrogen, kemudian ada besi ya, kemudian ada kalsium dan kalium pasangannya, kemudian ada besi dan nikel. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa isotop itu adalah unsur yang memiliki nomor atom yang sama, akan tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, yang dimaksud dengan nomor atom ya. Nah, nomor atom itu adalah yang di bawah ya. Jadi kalau misalkan ada unsur, nah ada unsur X misalkan. Nah, yang di bawah ini misalkan ada angka 2 dan ada angka 1. Nah, angka 2 ini adalah sebagai nomor atom. Nah, kemudian kalau yang angka 1-nya adalah nomor massa dari atom tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat sekilas dari pilihan jawaban yang ada di sini, yang memiliki nomor atom yang sama itu adalah yang B. Nah, sedangkan yang lain itu nomor atomnya berbeda. Nomor massa ini ada juga yang nomor massanya sama ya, tetapi bukan termasuk ke dalam jenis isotop, sehingga jawaban yang tepatnya adalah yang B ya. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, berikut adalah contoh isoton dan isobar berturut-turut yang benar adalah. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Yang A itu adalah karbon dengan nomor massa 12 dan nomor atomnya 6, kemudian ada nitrogen ya dengan nomor massanya 13 dan nomor atomnya 7, kemudian ada natrium, kemudian ada magnesium, kemudian ada besi, yang B ada argon dan juga kalsium. Kalsium ya. Kemudian ada kalsium, kemudian ada kalium dengan kalsium dan seterusnya ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berturut-turut antara contoh isoton dan juga isobar. Nah, kita harus tahu dulu bahwa isoton itu adalah atom-atom yang memiliki unsur berbeda. Nah, berarti kita harus cari ya. Oke, berarti yang di sebelah kiri saya ini ya. Nah, saya garis bawahi gini aja. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah pastinya isoton, dan kalau yang di sebelah kanan ini adalah isobar. Nah, kita lihat nih di sini ada bahasa unsur yang berbeda. Nah, unsurnya berbeda. Kita lihat nih, yang di sebelah sini, yang di kiri ini adalah isoton ya. Nah, kita lihat bahwa pilihan untuk yang unsurnya berbeda itu ada di pilihan A dengan pilihan D. Otomatis nih, pilihan B dan C itu pasti salah. Sehingga saya tidak akan ngecek lagi karena dari isotonnya saja sudah berbeda ya. Oke, kemudian kalau isobar, nah ini isobar ya. Nah, untuk nilai isobar itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda juga. Nah, kita cek ini unsurnya berbeda. Untuk yang pilihan A itu natrium dan magnesium. Untuk yang pilihan D itu ada karbon dengan nitrogen ya. Nah, karena kedua pilihan ini memiliki unsur yang berbeda, maka kita harus cek kembali. Nah, ini ada lanjutannya. Isoton itu memiliki jumlah neutron yang sama, sedangkan isobar
nomor massanya yang sama. Oke, kita cek dulu yang isoton. Yang memiliki jumlah neutron yang sama itu ya tinggal dikurangi ya. Berarti 12 dikurangi 6 itu kan nilainya ini 6 ya. Neutronnya berarti 6. Ini juga sama 6. Oke, sekarang yang ini 40 kurangi 18 itu 22. Nah, kemudian yang ini juga sama, nilainya adalah 22. Oke, karena kembali isotonnya bernilainya sama, berarti pilihan A dengan D masih kemungkinannya benar. Nah, sekarang kita cek yang isobar. Nah, isobar itu adalah tadi unsur yang berbeda dan juga massanya yang sama alias nomor massa yang sama. Oke, kita lihat nomor massa ini 23 dan yang ini adalah 24. Otomatis salah ya. Kita cek yang bawah. Ini karbonnya nilainya adalah 14 dan nitrogen itu nilainya juga sama 14. Nah, maka jawaban yang benarnya adalah nilai yang D. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, untuk soal nomor 3 ini adalah ada soal dari UN tahun 2013 yang merupakan kelemahan teori atom Rutherford adalah yang A, elektron yang mengelilingi inti atom akan menyerap energi, kemudian elektron menyebar merata di permukaan bola atom, atau yang C, elektron berputar mengelilingi inti atom seperti tata surya, atau yang D, elektron mengelilingi inti memancarkan gelombang elektromagnetik, atau yang E, atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelemahan teori atom Rutherford itu antara lain yang pertama ada belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Kemudian yang keduanya, elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Dan yang ketiganya ada tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Dan yang terakhir ada elektron yang bergerak lama-kelamaan akan kehilangan energi sehingga jatuh pada inti. Nah, mengapa elektron ini akan jatuh pada intinya? Karena elektron yang mengelilingi inti akan terus memancarkan energi. Nah, energinya ini berupa gelombang elektromagnetik sehingga lintasan berbentuk spiral dan suatu saat akan jatuh ke dalam inti. Nah, sehingga kelemahan dari teori atom Rutherford ini adalah yang D ya. Nah, jawabannya adalah elektron mengelilingi inti memancarkan gelombang elektromagnetik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 14 ini, pada model atom Bohr, energi elektron atom hidrogen pada keadaan dasar minus 13,6 elektron volt. Jika elektron tersebut mengalami eksitasi dari kulit M ke kulit K. Nah, di sini ada kalimat kulit M ke kulit K. Kita tahu bahwa kulit K itu nilainya 1 kan ya. Kemudian kulit L itu nilainya 2 dan kulit M itu nilainya 3. Nah, di sini ada energi. Energinya itu bernilai 13,6 elektron volt. Nah, yang ditanyakan tentukan besar dari perubahan energi elektron. Nah, berarti rumusnya itu delta E sama dengan min 13,6 elektron volt yang ini dikali dengan 1 per N2 kuadrat N2 kuadrat dikurangi 1 per N1 kuadrat. Oke, kita masukin angka-angkanya. Min 13,6 dikali 1 per, nah N2 nya ini adalah ya ini kan M ke kulit K, sedangkan urutannya kan KLM. Nah, berarti ini sebagai N2 dan ini adalah sebagai N1. N2 nya itu M itu bernilai 3, jadi 3 kuadrat kurangi 1 per
N1. N1-nya adalah K. Nah, K-nya ini bernilai 1. Jadi 1 kuadrat. Sama dengan min 13,6. Berarti 1/9 dikurangi 1/1. Sama dengan min 13,6 dikali dengan disamakan penyebutnya, jadinya tersisa 8/9 gini ya. 9 bagi 8/9. Nah, setelah dihitung itu jawabannya adalah 12,09 elektron volt. Sehingga perubahan energi elektronnya itu sebesar 12,09 elektron volt. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita sudah sampai di soal nomor 5, soal yang terakhir. Ya, saya ambil dari soal UMPTN tahun 1996. Di sini ada soal suatu proses fisik mengikuti persamaan sebagai berikut. Nah, yang ini adalah persamaannya. Nah, jika pada proses fisik ini dibebaskan energi 200 mega elektron volt, kemudian ada massa neutronnya diketahui 1,009 SMA atau satuan massa atom, kemudian ada massa inti dari uranium adalah 235,04 SMA, dan 1 SMA-nya adalah 931 mega elektron volt. Maka hitunglah dari massa intinya. Nah, untuk menghitung ini kita gunakan pertama-tama rumus defek massa, di mana delta M-nya adalah M akhir dikurangi dengan M awal. Oke, M akhirnya itu berarti yang ini ya. Nah, ini adalah M akhir, berarti ada massa neutron. Nah, ini kan ada massa neutron ya, ditambah dengan massa intinya. Nah, untuk massa inti saya lambangkan dengan uranium ya, karena di sini U juga berarti massa uranium, dikurangi dengan massa awal berarti yang sebelah sini. Nah, untuk massa awalnya adalah massa dari yang ditanyakan, yaitu Ba ditambah dengan Kr ditambah lagi dengan 3 kali dari massa neutron. Nah, gitu ya. Kita masukin angka-angkanya. Massa neutronnya adalah 1,009 ditambah dengan massa intinya adalah 235,04. Nah, dikurangi dengan massa dari Ba plus Kr-nya kita nggak tahu, maka karena itu yang ditanyakan, jadinya saya lambangkan dengan huruf X ditambah dengan 3 kali 1,009. Nah, ini kita jumlahkan, berarti jadinya 236,049 min X ditambah 3 kali dulu ya, 3 kali 1,009. Nah, gini. Setelah dijumlahkan, itu hasilnya adalah 233,80 min X. Ini hasil dari defek massanya. Kemudian kita hitung energi. Ya, untuk menghitung energi ini kita gunakan persamaan defek massa dikali dengan 931. Nah, nilai dari energi yang dibebaskannya itu kan 200, sama dengan untuk nilai defek massanya adalah 233,80 min X dikali dengan 931 atau 931. Nah, setelah dihitung maka nilai X-nya itu didapat 236,049
32,80 SMA. Nah, jadi massa dari intinya, massa inti atau massa dari BA plus KR-nya adalah sebesar 232,80 SMA. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jalan Bapak Ibu untuk lolos P3K, baik itu tahun 2022 ataupun yang masih berjalan yaitu di tahap yang ketiga. Nah, jika ada koreksi ataupun ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika memang ada yang salah dalam penyampaian, silakan langsung saja di komentari di kolom komentar, karena saya pun ini niatnya untuk berbagi saja, bukan bermaksud untuk mengajari. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.